tentang syarat-syarat sholat. Ini kalau bahasa syarat-syarat begini ini biasanya pembahasannya syarat sah, ya. Karena nanti ada syarat ini syarat diterima. Tapi kalau dilihat dari pembahasan ini syaratnya syarat sah, begitu. Faslun fi syurutis sholati wa min syurutis sholati istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal islamu wa tamyizu wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Di antara syarat-syarat salat, syarat-syarat sahnya ialah menghadap ke arah kiblat. Ya, kalau kiblat kita Ka'bah sekarang ini, masuk waktunya, artinya memang sholat itu dikerjakan waktunya harus sudah masuk. Kalau belum masuk kada sah, walaupun kekerajinan betul. Saking semangatnya sembahyang subuh jam 4 misalnya, jam 4 belum masuk waktunya, saking semangatnya tadi. Duhur jam 11 misalnya, saking semangatnya, ya luput. Itu namanya beribadah tak ada berilmu, itu macam itu, ya. Jadi kalau sudah dia paten peraturannya itu, syaratnya itu, dia tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambah. Efeknya walaupun niat kita bagus tetap akan menjadi salah. Kenapa? Karena menyalahi aturan, gitu. Beragama Islam jelas, ya. Kalau dia mau sholat dia harus beragama Islam. Tamyiz, yaitu anak yang sudah bisa makan minum mandi sendiri, ya, bisa membedakan sesuatu yang bermanfaat atau memudaratkan kepada dirinya sendiri. Dia bisa membedakan itu, tamyiz namanya itu, ya. Kalau sudah ada tamyiz itu, Pak, ya anak kecil tidak bisa membedakan coklat sama tai kucing misalnya, ya. Nah, berarti dia tidak tamyiz tuh, ya. Mengetahui fardu atau rukun sholat dan tidak boleh mengiktikadkan atau meyakini salah satu fardu dari semua fardu sholat sebagai sunnah. Kalau dia barangnya barang fardu, memang harus diiktikadkannya fardu. Jangan sampai barang ini fardu tapi teriktikadkan suatu kesunahan. Itu tidak boleh. Kalau sedemikian nanti kan kalau dipaksakan dia sholat bisa tak sah. Soalnya kalau sunnah ini kan tahunya tidak ada apa-apa kalau ditinggalkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Beda kasusnya kalau dibalik. Barang ini barang sunnah tapi teriktikadkan diyakini itu fardu, itu masih tidak apa-apa. Soalnya dia pasti digawinya. Padahal itu cuman hukumnya sunnah. Contoh paling mudah yang banyak orang kada tahu seperti tasahud awal. Nah, padahal hukumnya cuma sunnah abad. Kalau umpama ditinggalkan sengaja sekalipun, sholat tetap sah. Paling-paling di ujungnya sunnah ditutup pakai sujud sahwi. Walaupun tadi meninggalkannya itu sengaja. Nah, kalau orang masyarakat umum dia karena tidak tahu hukum itu adalah sunnah abad, dia anggap tasahud awal itu, tahiyat awal itu adalah fardu. Karena dia anggap fardu, digawinya terus. Nah, itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau menganggap sujud yang pertama sunnah, nah itu bisa ditinggal nanti kawan tuh, ya. Bisa ditinggalkan kawan. Nah, itu yang berbahaya tadi itu. Oke. Wasatru bima yasturu bihi launul basyarati launal basyarati insyaallah, ya. Wali jami'i badanil hurrati ilal wajha wal kaffain wasatru ma bainas surati wa rukbati lidzakari wal amati min kullil jawanibi lal asfali. Menutup aurat jelas. Paling-paling yang membedakan nih aurat kita laki-laki sama perempuan. Kalau kita laki-laki aurat jelas itu nanti disebutkan. Pakai apa menutupnya? Dengan benda yang bisa menutupi rupa. Rupa tadi maknanya warna, warna kulit seluruh badan bagi wanita merdeka kecuali muka dan telapak tangan bagian luar dan dalam. Bagian luar dan dalam. Nah, cuman di sini bahasa ini wajib terbuka, padahal keterangan ini tidak. Ya, kita akan menemukan dalam kitab syarah itu bukan wajib terbuka, boleh terbuka. Andaikan ditutup, ya juga tidak apa-apa, kecuali dahi. Itu yang tidak boleh, karena harus maksyuf untuk perempuan dan laki-laki.
Jadi kalau mau dia sembahyang pakai cadar, tidak apa-apa. Yang penting dahinya jangan sampai tertutup. Nah, kalau mau dibuka, boleh. Kalau tangan, pakai sarung tangan, sebukuan, tertutup, tidak apa-apa. Ya. Umpama dia mau buka, nah, batasan macam inilah kira-kira nih. Ini tidak apa-apa. Kalau tadi kan bahasanya wajib. Kalau bahasa wajib ini berarti umpama ditutup, hukumnya haram. Kan gitu jadinya kalau bahasa wajib. Nah, insya Allah tidak seperti itu. Boleh itu yang nyaman. Kemudian kalau yang tadi jelas ya laki-laki perempuan nih, ini harus wajib terbuka tuh. Menutup antara pusat dan lutut bagi laki-laki. Nah, ini batasan minimal daripada syarat. Ya tentu kalau kita sembahyang modelnya hanya nutup antara pusat dan lutut, ya kita termasuk kategori masih belum beradab. Ya, coba aja tes antum sembahyang pakai sarung aja. Ikatkan di atas pusat, ya, sama di bawah lutut. Sah tak? Sah. Tapi tidak ada beradab sembahyang macam itu. Ya, tentu tidak mungkin kita mau sembahyang model kayak begitu. Dan amat ini maksudnya yaitu hamba saya perempuan. Jadi sama laki-laki. Untung sekarang tidak ada hamba saya perempuan. Kalau bangsa ada kan, betapa ajib dia sembahyang yang wajib ditutup cuman antara pusat dan lutut. Berbayar-bayar yang di sini ini. Tidak bisa kita bayangkan ya. Nah, menutup seluruh badan kecuali bagian bawahnya. Boleh terbuka meskipun suka terlihat ketika sujud. Seperti telapak kaki wanita, ini tidak apa-apa, boleh saja. Ini insya Allah tidak seperti itu. Ya, keterangannya ini hanya bagi laki-laki yang kan tadi disebutkan antara pusat dan lutut. Berarti lututnya wajib ditutup. Cuman kadang-kadang ada sarung seorang laki-laki itu dia makainya agak sedikit tinggi sehingga pas dia sujud lututnya itu kelihatan di tempat sujudnya itu. Nah, karena terlihatnya dari sisi bawah, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia dari atas terlihatnya jelas tidak boleh. Adapun perempuan itu tidak boleh. Kalau perempuan tidak kayak gini keterangannya. Perempuan waktu dia sujud, jangan kata telapak kakinya, ujung jarinya aja yang kelihatan di saat sujud, batal sembahyangnya. Jadi mau diperhatikan juga, kita sebagai laki-laki nih, kita punya ibu atau boleh kita punya saudari atau boleh kita punya anak perempuan. Nah, itu perhatikan telekungnya atau mukenanya, dicek ya. Jangan kita hanya tahu urusan ibadah kita sendiri. Nah, saya terus terang karena memperhatikan itulah akhirnya saya belikan telekung itu, bahasa kita kan telekung ya, yang panjang, yang langsung, bukan yang belah. Karena kalau yang telekung belah itu ada atasan, ada bawahan, itu juga mengkhawatirkan. Karena hasil survei saya itu banyak tidak sah pakai telekung atau mukena belah itu. Soalnya kadang-kadang dia memang waktu di saat dia kayak gini tertutup lah, tapi dia rupanya tidak pakai apa-apa, pakai baju kaos tangan pendek, padahal ketika dia rukuk tadi kan terkembang tuh. Nah, akhirnya nampak bagian tangannya di sini nih. Nah, itu jadi bermasalah gitu nah maksudnya. Ya, nah, jadi tolong ini diamati keluarga masing-masing. Biarlah kita ngeluarkan duit untuk membelikan yang sempurna tadi daripada mukena atau telekungnya itu. Kalau itu memang menjadi fasilitas ibadah keluarga kita, insya Allah uang yang kita keluarkan itu termasuk bahagian pengorbanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah ngasih kita duit segala macam itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar kita jadikan fasilitas pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan pelit-pelit lah istilahnya begitu. Sayang kalau cuma untuk itu aja ibaratnya ya. Akhirnya duit tahan disimpan padahal jumlahnya banyak aja. Kalau sudah urusan ibadah mau pelit minta ampun nak ngeluarkan. Padahal kemanfaatannya untuk diri sendiri. Wah, tapi kalau sudah urusan poya-poya, urusan bersenang-senang, loyal sekali. Kapan acara dangdutan nih? Aku nyumbang 200. Wah, tapi nanti aku yang joget di atas ya, misal. Nah, ini kan konslet berarti itu otaknya. Ya, kenapa konslet? Jadi itu tadi urusan yang tak ada berpahala malah loyal, urusan yang jelas-jelas manfaat untuk diri sendiri malah kurang terjaga. Padahal
Mestinya karena kita sadari bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, nah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala itu harus serba yang terbaik. Yang terbaik. Nah, bagus itu, tidak apa-apa. Habis ya titik.